Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wa syukurillah fa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas iradah serta inayah Allah kembali kita dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan thalabul ilmi dan tafaqquh fiddin yang sedang kita lakukan ini menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan wasilah untuk memudahkan masuki jannahnya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ciri bahwa Allah mencintai hambanya, maka si hamba tersebut melalui hari demi harinya senantiasa lisannya beristighfar. Ya, kalau ada hamba sering astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, entah dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, ya masya Allah, selalu lisannya beristighfar, itu ciri bahwa Allah mencintai hambanya. Dia sedang mencintai hambanya. Kalau lisan ini kok keluh, susah sekali untuk beristighfar, hati-hati itu, bahwa saat itu mungkin sedang dilupakan oleh Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali menjadi orang yang melupakan Allah, nanti Allah akan melupakannya. Masya Allah. Jadi senantiasa lisan ini harus basah, mengakui dosa dan kesalahan yang telah diperbuat kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Demikian Rasulullah bersabda, bukankah di dalam hati kita ada segumpal darah? Apabila segumpal darah itu baik, maka instruksi dan perintahnya ke seluruh tubuh pasti baik. Apabila segumpal darah ini buruk, maka instruksi untuk seluruh anggota tubuhnya juga pasti buruk. Ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan hati, kata Rasulullah. Hati kita ini ibarat raja yang memberi instruksi kepada punggawanya, ibarat komandan yang memberikan instruksi kepada prajuritnya. Instruksi yang dikeluarkan oleh hati tergantung. Ada yang mengumpamakan hati itu ibaratnya satu ceret ya, itu tempat air, yang mana ceret yang kosong, corongnya ini adalah apa? Corongnya dari ceret itu mata kita, telinga kita, dan lisan kita. Bila mana seorang hamba matanya sering mengkonsumsi hal-hal yang kotor, yang tidak diridhoi oleh Allah, maka yang masuk juga kotoran. Bila mana yang didengarnya mungkin adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang kotor, maka yang masuk ke dalam ceret itu juga, ke dalam hati juga hal-hal yang buruk. Dan bila mana mungkin yang diucapkan juga kata-kata yang tidak ada maknanya, bahkan cenderung kata-kata mal'unah yang dilaknat dan dibenci oleh Allah, maka yang masuk adalah juga kotoran. Pantas kalau keluarnya juga kok kotor, karena di dalamnya kotor. Sehingga kalau kita menemukan ada seorang hamba pada saat sakaratul maut nambet hese-hese teuing ngucapkeun la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang suci,
kalimat yang bersih tidak akan mungkin selamanya kalimat ini bersatu dengan kotoran. Gitu. Ya karena yang dikonsumsi setiap hari oleh matanya adalah kemaksiatan, oleh telinganya juga kemaksiatan, lisannya juga maksiat, masuk kotor semua. Tidak mungkin walaupun casingnya dia Pak hajinya sudah 5 kali haji atau umrohnya sudah berpuluh-puluh kali, tapi kalau hatinya senantiasa kotor karena lisannya tidak pernah beristighfar meminta ampun kepada Allah, Masya Allah, niscaya kalimat ini tidak akan mungkin keluar selamanya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah itu memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan kalimat ini, baik itu kalimat ini diucapkannya di dunia dimudahkan, dan nanti juga di akhirat ketika dihisab dia mudah sekali mengeluarkannya. Bahkan ada seorang hamba ketika sudah tidak berdaya di hadapan Allah, saat ditimbang mizan, timbangan amal, proses mungkin kalau tidak salah ketiga setelah dikumpulkan untuk menerima catatan, yang kedua kemudian prosesnya adalah diperlihatkan amal baik dan amal buruknya, ada proses ketiga di padang mahsyar itu yang disebut proses timbangan mizan. Kata Rasulullah, seandainya langit dan bumi itu ditimbang dalam satu daun, maka niscaya akan mencukupinya. Oh, entah berapa besar itu timbangannya itu ya. Hamba ini sudah tidak berdaya di hadapan Allah, sampai dikatakan, apakah malaikat pencatatku mendolimimu? Tidak ya Allah, semuanya tertulis dengan jelas sekali bahwa ini adalah perbuatanku ya Allah. Terus kemudian Allah masih bijak, dia menanyakan kepadanya, apakah kamu masih punya satu kebaikan saja? Tidak ya Allah. Dia udah ngebayangin bahwa dia pasti masuk neraka karena selama di dunianya selalu berbuat maksiat. Tapi Allah dengan rahmannya mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah mendolimimu. Kamu punya satu amalan. Kamu punya satu amalan. Dan amalan ini niscaya akan menyelamatkan kamu dari murkaku, kata Allah. Ternyata amalan itu tertulis di dalam satu kartu. Kartunya bertuliskan La ilaha illallah. Ada yang mengatakan bertuliskan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang ini di dunianya pelaku maksiat, tukang zina, mabok, judi, tukang ngadoreksakeun lah kabatur, tapi dia tidak pernah menduakan Allah, dia tidak pernah mensyirikatkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Eta hebat nanti. Terpercaya ka dukun, terpercaya ka sihir, terpercaya kanu nu lain-lain, pokoknya mah tetap tauhid mah ka Allah, ngan dia pelaku dosa maksiat, pada akhirnya ditimbang oleh Allah. Akhirnya kartu yang ditimbang di sebelah kanan yang bertuliskan la ilaha illallah dengan amalannya yang begitu banyak, dengan kemaksiatannya, di hadapan Allah semakin berat ke kanan, dan dia diselamatkan oleh Allah. Artinya apa? Bahwa ternyata tidak boleh diremehkan. Dari hadis tadi dilanjutkan, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila apabila dia ketika melakukan perbuatan dosa, fakanat nuktatun sauda fi qalbih, maka ada nuktah itu apa? Titik hitam fi qalbih, di dalam hatinya. Pasti makin sering kita berbuat dosa, alah menganing Ustad, umur saya enak geus 60 tahun, juga geus balokot pisan ku sada, pasti moal bireuk kiruh jeung hideung bari jeung mungkin gereng atawa meureun geus pinuh karat dosa. Sudah semestinya lagi banyak istighfar. Rasul anu kinclong glowing sakitu herangna eta hate, wa innil astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Aku selalu beristighfar sehari semalam itu 100 kali. Sab'in hatta mi'ah. Itu yang udah bersih. Bagaimana dengan kita? Sehingga ketika berbuat dosa berarti apa, Pak? Ada satu titik hitam di dalam hati. Padahal kita sudah bertahun-tahun berbuat dosa kepada Allah. Mata kita banyak berbuat dosanya daripada berbuat baiknya. Lebih senang lihat hal-hal yang mubah, bahkan hal-hal yang makruh, bahkan yang haram.
numubah dia lajo Persib betah kene gitunya, Masya Allah. Tetap ya, lebih cenderung kepada hal yang mubah daripada yang wajib gitu. Masya Allah. Mungkin telinga kita daripada mendengarkan tausiah ayat-ayat atau mungkin nasihat lebih banyak mendengarkan gibah, namimah, atau mungkin perkara-perkara dunia yang hakikatnya justru melupakan, bukan mengingatkan kepada Allah. Mungkin juga lisan kita daripada ngomong zikir atau mungkin baca Al-Quran atau mungkin bertasbih lebih banyak yang gak karuan, sudah terlalu banyak muktatu sauda fi qalbi. Tapi Allah, coba kalimatnya, wa intaba wa naja'a wastaghfara. Ini wasilah untuk membersihkan hati, Bu. Sanesku soklinnya, sanesku sanlaing. Tapi taba apabila dia taubat. Kemudian wanaja'a, lalu menyesal sejadi-jadinya, penyesalan yang sangat dalam dari sanubarinya. Kemudian terluncur dari lisannya wastaghfaro, lalu beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ada lagi, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini harus senantiasa dilajimi, Pak. Ustaz, ai taubatnya memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat? Ya enggak dong, ya. Solusi eta mah geus pantes taubat, sapopoe lagi kitu tara salat, hantamnya ngadu hayam. Memangnya bagi dia saja taubat itu? Enggak, Pak, justru bagi kita ini. Ya, apa jaminannya bahwa amal kita diterima oleh Allah? Betul tidak? Kita tidak bisa menjamin bahwa amal kita diterima oleh, apalagi orang yang nggak beramal. Kita selalu menginginkan rahmat Allah tercurah dengan amal soleh yang kita lakukan ini. Maka tentu rahmat Allah itu tercurah bagi hatinya yang selalu bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga harus melazimi orang yang sedang istiqomah pun sejatinya dia harus selalu bertobat. Habis salat saja kita diawali dengan setelah salam apa? Setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu melazimi bahwa kita pada saat itu sedang berbuat dosa. Mungkin salat yang tadi itu masih saja membawa urusan dunia. Salat asar cuman 7 menit, urusan dunia masih dibawa. Allah itu sedang di hadapannya, masih saja dia membawa urusan dunianya. Makanya tidak luput dari dosa, terus saja kita sering berbuat dosa. Intinya pertama, seorang mukmin seharusnya semakin bertambah usianya justru semakin menyegerakan taubat. Menyegerakan apa? Taubat. Da ibu mentos teu gadis deui nya, aya ibu di dia nu gadis, sambua bapak oge nu tos teu perjaka deui aya mah tos kadaluarsanya. Ya wajah-wajahna wajah-wajah sudah senja, manula gitu nya, da abdi geus sami nya tos kepala 5 teh sudah mulai malik mikir rek naon deui atuh nya. Masya Allah, da saumur-umur bapak mah diajak ke tempat piknik taralila juga yang gara balik deui geus nyampe teh gitu nya, teu betah gitu. Masuk geus hayu balik deui asal lila-lila deui. Ya, memang sudah selayaknya kita berpikir bahwa kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Maka bersegera bertaubat, apalagi sudah di usia senja. Bersegera bertaubat termasuk kewajiban yang sangat ditekankan atas setiap muslim. Sesungguhnya setan itu terus akan senantiasa menghiasi perbuatan manusia untuk menunda-nunda dan mengulur-ulur taubat sehingga ia mati dalam keadaan belum bertaubat. Ya Allah, kemarin kita sampaikan ada 3 orang yang tidak akan pernah diajak bicara nanti di akhirat. Salah satunya adalah asy-syaikhuz zani, seorang kakek yang berzina. Masya Allah. Kemudian yang kedua al-ailu al-mazhu. Siapa al-ailu al-mazhu itu? Orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, nggak mau sholat lagi. Ya Allah, hantemnya dagang segitu batina teu sapira, nepikeun ka akhirna ninggalkeun kewajiban. Nu katiga al-imamul kadzab, pemimpin yang dusta, pemimpin sidik.
umroh teh jeung haji teh diturunkeun kalau kaditaekeun tanya ya pemimpin dusta ya Allah, tidak akan pernah ditanya oleh Allah, nanti tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah, artinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib setiap muslim untuk menyegerakan taubat ya Allah, karena kita nggak ngerti ya pada saat kapan kita meninggal, sedang apa kita meninggal, lalu apakah kita dalam keadaan sedang bermaksiat atau justru sedang taat. Mudah-mudahan itu sedang dalam keadaan taat. Setan terus Pak, setan nggak henti-hentinya untuk membisikkan, udah entar, jangan dulu sekarang, ntar kalau udah pensiun baru ke masjid gitu. Ntar nanti kalau udah pekerjaan beres baru kembali masbuk oge gitu setannya. Terus saya ngaladangan tengtungna tinggalin banyak. Bahkan ada yang itu saya tuh kadang-kadang kalau pas mau Jumatan masih ada yang buka toko meladeni pelanggan, masih ada yang nyupin nyari-nyari penumpang padahal sudah masuk waktu Jumat. Ya Allah, ngeri tuh orang kayak gitu tuh, suka merinding gitu ya Allah. Kalau orang beriman tuh Pak, ditukar sholat Jumat dengan uang 1 triliun sekalipun tidak akan berani. Sok saya bayar kamu 1 triliun, tinggalkan sholat Jumat. Kalau orang yang beriman itu daripada harus mendapatkan murka Allah, lebih baik mengabaikan uang itu. Urang mah tong 1 triliunnya. Ya Allah, kadang-kadang memang itulah setannya yang selalu membujuk agar kita menunda tobat. Nantilah kalau sudah rehat baru kan gitu. Nantilah kalau udah pensiun baru ngaji. Masih aktif pada capek atau pulang kan jam 7, nggak ada waktu untuk ngaji, tapi keralajo Persib mah 2 jam ge hayu kan gitu. Nggak ada waktu untuk ke masjid, tapi untuk piknik mah ka Pangandaran 3 poe ge hayu kan begitu kadang-kadang. Ya Allah, jadi bukannya kita tidak punya waktu, terlalu banyak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau di dalam surat Ghafir, innalladzina yastakbirun, itu intinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan an ibadatih, dia enggan untuk ibadah kepadaku, maka balasannya saya adkhuluna jahannam dakhirin, maka pasti Allah akan melemparkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi bukannya tidak punya waktu, tapi mungkin bisa jadi pada saat itu si hamba sedang sombong kepada Allah. Disebutnya juga yastakbirun, orang yang sombong. Manya sholat 5 waktu sok etang lah, sekali sholat katakanlah 10 menit kali 5 kali berarti 50 menit teu sajam-jam acan, sementara waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. Udah gitu 10 menit juga dikurangi dengan 5 menit teh husu, kemudian dikurangi lagi nanti diganggu oleh suara dering ringtone, akhirnya karek-karek astagfirullah teneng langsung keluar. Ya halo, oh iya Pak, ya bentar bos, bentar lagi OTW bos, langsung hurungkeun, lupa we dikir. Udah banyak gangguannya, banyak sekali gangguannya. Padahal justru itulah yang menyelamatkannya dari murka Allah. Justru ibadah yang sebentar itulah yang akan meringankannya dari siksa kubur dan membebaskan di saat prosesi terberat dikumpulkan di padang mahsyar. Insyaallah. Ya, sekali lagi kita harus selalu hati-hati, jangan sampai kena bisikan setan kemudian menunda-nunda tobat. Ibarat pohon di depan rumah, kalau ulama mengibaratkannya, mengkiaskan seperti itu. Ada pohon kelapa di depan rumah baru tumbuh sedikit, engkewe ayeuna mencan aya waktu tinggalkeun, engkewe terusnya 5 tahun 10 tahun dibiarkan, akhirnya pohon kelapa itu makin tinggi. Itu sama dengan taubat, makin tua makin susah Pak tobatnya, makin tua makin susah. Kalau dari sejak muda dia tidak membiasakan melajimi untuk taat kepada Allah, untuk dekat dengan masjid, beki heuras. Saya menemukan saudara-saudara saya, kunaon ieu budak meni hese-hese teuing di tita salat, karena dia ngajarinnya, nyuruhnya setelah dia umurnya 20 tahun, 25 tahun, padahal harusnya disuruhnya ketika muru auladakum bisab'i sinin, ketika umur 7 tahun, fadribuhu idza balagha asrah, maka mulai dikerasi itu di umur 10. Kalau saya cenderung mengartikan hadis keras di sini, betul bukan hanya melotot hungkul Bu, tapi memang harus dipukul.
Pukulnya kan ada ngaranna ge satarik-tarik daging nenggel kolot bunya mau mungkin kurancatannya tetepe dipukulnya. Dulu saya kalau nggak ngaji terus nggak ke masjid ku si bapak teh dicepret ku hoel leutik sok kamu teu ngaji cepret tapi berbekas. Ini sudah mulai serius nih orang tua, nggak main-main. Kalau sekarang kena HAM, itu HAM produk siapa tuh? Produk muslim apa produk kafir? Produk kafir. Guru ge nama lieur, rek nyarek budak ngudut bari jeung sukuna diangkat kana meja keur belajar. Dek diteungeul, aduh, engke kalaka polisi nu datang. Nah, padahal yang berbekas itu padribu di situ memang sudah mulai keras. Mulai keras, ini urusannya serius. Agar nanti hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus diutamakan bila mana dia bertaubat, maka sesegera mungkin, karena ada taubat yang tidak diterima oleh Allah. Taubat tidak diterima oleh itu kapan? Innallaha la yaqbalu taubatan abdi malam yugorgir. Hendaklah seorang itu bersegera bertaubat karena Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba manakala ruhnya yugorgir, sudah sampai tenggorokan, udah gering walas, pas sudah repot tos mulai tiis teh teras mapai tina dampal dugikeun kana bitis kana lutut ditiis tuh langsung astagfirullahaladzim, percuma, nggak akan diterima. Kalau sudah seperti itu nggak diterima. Seperti taubatnya Fir'aun ketika sudah ngak-ngakan di Laut Merah, dia kemudian mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, aku beriman kepadamu, kepada Robnya Nabi Musa dan kepada Robnya Harun. Udah nggak diterima karena sudah jadi ditenggorokan ruhnya. Kemudian taubat yang tidak diterima berikutnya adalah waktu matahari sudah muncul di barat, ya berarti sudah kiamat. Geus bijil ti kulon ka Karawa, astagfirullahaladzim, alah sia bijilna ti kulon ipanon poe istighfar sujud jeurik, percuma ya. Makanya mumpung matahari masih muncul di wetan, enggal istighfar teh ayeuna kene, sing sering istighfarnya. Ibu sambil nyiksik bawang teh istighfar gitu nya, keun dugikeun ka nangis oge wios. Nangisna usad ku bawangnya wios, bari ngamutan dosa we gitu nya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbit matahari dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka niscaya dia tidak akan diterima taubatnya. Masya Allah. Bu, dosa itu berdampak kesialan pada hidup kita. Dosa itu berdampak kesempitan kepada hidup kita. Jadi kalau ada orang banyak mengeluh dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan permasalahan-permasalahan yang menimpanya, itu hakikatnya dari dosanya. Allah di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah merubah nikmat yang diberikan kepada hambanya, bahwa nikmat ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan, tapi si hambanya sendiri yang merubah kenikmatan itu dengan kemaksiatan, sehingga datanglah kesialan-kesialan. Kemarin Bu, gempa setelah di Cugenang, gempa lagi terjadi di Garut. 4, berapa itu? 4,4. Konon ada berita dari Ikhwan sampai ke saya langsung dari sumbernya. Ternyata di sana apa coba? Gay, homo, pesertanya sudah sampai 4.000. Pantesan Allah murka. Orang yang homo bangga dia, sudah 4.000 katanya, 4.000 pasangan. Pantes kalau Allah murka di sana. Sebagaimana di Cugenang akhirnya mengakui, sebelumnya orang Bandung nyinyir, itu mah entah, akhirnya mengakui mereka bahwa memang di Cugenang tuh waduh masif sekali kemaksiatannya. Jadi tidak hanya mungkin menimpa orang Garut atau orang Cianjur, Bandung juga bisa kena Pak. Kalau sakomplek ieu kemudian membiarkan rumah yang dicintai oleh Allah ini dari ritual ibadah diculkeun sepi, bisa jadi Pak. Da lieur lamun imah tos dengdek 30 cm aja Bu,
Tibramu kira-kira mun imah tos dengdek 30 cm. Ya Allah, seperti di Cugenang. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi hakikatnya Waqi bin Jarrah itu memberi pelajaran kepada kita. Siapa Waqi bin Jarrah? Dia seorang tabi'in. Tiap kali ada yang menyakiti diriku, kata Waqi, maka aku akan mengambil tanah di atas kepalaku, ditaruh di atas kepalaku. Dia Waqi mengatakan, kalau saja bukan karena dosa yang kuperbuat, niscaya ini tidak akan menimpaku. Nah, gitu. Jadi mungkin bapak bisnis ditipu, didolimi, pinjemin uang, kok nggak mau bayar utang, itu udah dah, istighfar aja. Itu dosa dari diri sendiri. Tadi hakikatnya Pak, bahwa Allah tidaklah memerintahkan sesuatu, melainkan di balik perintah itu adalah kebaikan. Tidaklah Allah melarang sesuatu kepada hambanya, melainkan dari yang dilarang itu banyak keburukan-keburukannya. Jadi itu bersumber dari kita. Ma asaba min musibah fabima kasabat aidikum. Tidaklah kesialan, musibah itu anggap saja diartikan dengan kesialan menimpamu, kecuali itu karena dosa-dosamu. Allah nggak mungkin dakah hoyong Allah menabi Adam tercalik di surga teras nikmati semua yang ada fasilitas surga. Wah, terus semua kaetang Pak, fasilitas surga itu wah lebih dahsyat daripada fasilitas yang ada di dunia. Semua ada, cuman satu, karena kalau ada perintah juga ada larangan ya. Satu saja, jangan kau dekati pohon ini. Tapi setan terus membisikkan Adam, akhirnya penasaran. Nah, sekarang kepenasaran inilah yang didorong oleh hawa nafsunya, sehingga kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam itu murni terdorong oleh hawa nafsunya, sehingga ia pun akhirnya harus diusir dari surga. Dakah hoyong Allah mah entong sampai diusir, tapi karena dia berbuat dosa akhirnya diusir. Jadi artinya kesialan yang menimpa Adam bukan dari Allah, betul tidak? Bukan dari Allah, tapi dari kesalahannya sendiri. Allah sudah melarang, kau jangan mabok, kau jangan zina, Insya Allah, kau jangan sampai judi. Dampaknya dahsyat sekali Pak, Masya Allah. Itu Wawon sekarang yang membantai berapa orang, hampir 9 atau 11 orang, itu juga dari perbuatan maksiat. Pasien-pasiennya minta penglaris, ada pasien-pasiennya minta jodoh, pasien-pasien minta penggandaan uang. Si Wawon sok tahu, dia bisa menebak hal yang gaib, terus akhirnya kok tidak kunjung datang apa yang dijanjikan oleh Wawon ini, akhirnya dibunuh dengan cara apa? Diracun. Yang di Sukabumi, yang di Cianjur, ya akan seperti itu. Orang berbuat sudah dari awalnya dia sudah dilarang oleh Allah untuk mendatangi dukun, malah percaya dengan dukun, akhirnya mati dalam keadaan hina. Bahkan di dalam hadis qudsi itu disebutkan, ada seorang hamba ketika dia melakukan satu dosa, lalu ia berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Maka Allah mengatakan, hambaku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa-dosanya, dan ia mengetahui memiliki Rabb yang akan memberi sanksi ketika dia tidak bertaubat kepadanya. Ia pun kemudian meminta maaf, sebesar apapun dosa yang ia lakukan niscaya oleh Allah akan diampuni. Itu hebatnya kalau kita bertaubat kepada Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau masih mau berdoa, selama engkau masih mau bersimpu dan mengharapkan ampunanku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau perbuat, dan aku tidak menghiraukan lagi seberapa banyak dosa yang kau lakukan. Walaupun setinggi langit, walaupun mungkin sepenuh bumi, sekiranya engkau kemudian bersimpuh memohon ampun kepadaku, maka aku pun akan mengampuni sejumlah dosa yang kau perbuat. Itu maha rahmannya Allah. Ustaz, saya sudah bertobat, tapi saya kok akhirnya terjerembab lagi kepada perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kalau sudah tobat itu sudah mulai selektif Bu, selektif.
Untung jeung nu eta deui babaturan teh. Sidik si eta mah tukang ngumbar orat sudah mulai dicontreng. Kalau ketemu senyum saja, "Hei, Bu, damang tos." Udah mulai selektif cari yang tunduk kepada syariat. Masya Allah. Cari bapak juga yang biasanya komunitas misalnya dengan goeser tapi tara daek sarolat, tinggalkan. Cari goesernya nu sok mampir ke masjid yang kayak gitu, yang ngobrolnya nggak neko-neko, saling ngasih traktir, sedekahin. Oh ya Allah, yang kayak gitu, aksi-aksi sosial. Mulai komunitas-komunitas buruk itu ditinggalkan, karena ini juga mempengaruhi taubat kita. Bagaimana mungkin dia akan istiqomah? Ada orang curhat, Ustadz anger, maaf. Mudah-mudahan juga kalau yang masih aktif mudah-mudahan bisa dikurangi. Dia ingin berhenti dari rokok. Kekeh saya Ustadz teu bisa teh kalau kumaha yang eureun sababarkan. Ari gauna jeung saha? Nya biasa jeung tukang udud deui, pantes. Moal beres-beres nya. Kalau dia ingin berhenti dari rokok, maka jauhi orang-orang yang suka merokok. Mulai aktif dengan orang-orang yang pasif, insya Allah. Kalau dia mungkin senangnya dengan orang-orang yang suka berbuat zina, maka ketika dia tobat dari zina, tinggalkan semua. Karena itu hakikatnya ada orang yang membunuh 100 orang ya, kemudian dia meninggalkan tempat yang buruknya menuju tempat yang baik. Intinya untuk memperkuat taubatnya, sejatinya dia sudah memilah-milah, jangan sampai dia berteman dengan yang berbuat dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada berikutnya bagi orang mukmin ketika bertaubat. Taubat yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Taubat itu hendaklah dengan 3 komponen, dengan 3 anggota badan. Hati, kemudian lisan, dan anggota badan. Hatinya menyesal. Menyesal itu memang harus dalam-dalamnya. Mungkin bapak atau saya atau ibu semua pernah dulu melakukan kemaksiatan, padahal itu kemaksiatan masuk kategorinya dosa-dosa besar. Dosa besar itu kalau dihitung itu Imam Ad-Dhahab itu sampai ada yang 76 al-kabair, dosa-dosa besar. Banyak sekali itu. Kadang-kadang kita tidak sadar dosa besar itu hanya sebatas zina, mencuri, kemudian membunuh, padahal banyak, ada 76. Makanya mungkin di masjid ini juga pernah dipelajari al-kabair, dosa-dosa besar itu. Nah, itu harusnya memang kita tahu. Mungkin kita pernah berbuat dosa besar. Maka saat ini Pak, dosa besar itu sejatinya penghapusnya itu, kalau itu kaitannya dengan hukmul had, itu harus bersumber dari Quran. Maka dihapusnya oleh Al-Quran. Misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, bila mana dia mencurinya di atas takaran untuk memperkaya diri, jika koruptor, maka harus dipotong tangannya. Ini sekarang nggak ada Pak, Bu. Sekarang nggak ada penghapusnya. Orang yang berzina, kalau dia bujangan dicambuk 100 kali. Sekarang nggak ada Pak. Nggak ada, karena di kita hukumnya bukan hukum syariat Islam, maka tidak ada. Jadi artinya kalau tidak ada penghapusnya jangan macam-macam, jangan coba-coba gitu. Bisa jadi mungkin dia husnul khotimah, tapi Allah alam dengan dosa besarnya. Jangan-jangan nanti harus melalui proses dulu dihisab dari dosa besarnya itu. Karena banyak yang meremehkan. Konon Kabupaten Bandung ini Masya Allah untuk cari gadis sudah mulai susah nih. 70% sudah nggak virgin katanya anak-anak sekolah itu. Ya Allah ya Robbi, ngeri nih Kabupaten Bandung. Artinya bahwa kita sebagai orang tua harus waspada ini. Hati-hati, jangan-jangan anak-anak kita kemudian dia terjerumus ke dalam dosa besar, padahal penghapusnya tidak ada. Siapa yang akan diseret duluan? Bukan anaknya ketika anaknya hamil di luar nikah, tapi orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu yang akan diseret di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah itu bukan seberapa besar dia memberi nafkah kepada anak istrinya, tapi seberapa besar tanggung jawab di pundaknya untuk menjauhkan anak dan istrinya dari api neraka jahanam. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga Pak, jangan sampai anak kita kemudian terjerumus ke dalam dosa besar. Ngeri saya lihat di TV itu, geng-geng anak itu Masya Allah pakai motor malam-malam jam 2 bawa celurit. Orang yang nggak berdosa aja dicelurit. Ini
Ya Allah, sok-sok paling hebat katanya. Ketika ditanya kenapa melakukan itu, ada rasa gembira, ada rasa senang katanya ketika bisa membacok orang lain tuh. Astagfirullahaladzim. Ini generasi kaum muslimin sekarang nampak seperti itu, udah dekadensi moral ya. Salah menitipkan anak di lembaga pendidikan ya seperti itu hasilnya. Hati-hati, hati-hati. Maka titipkan anak-anak kita kepada orang-orang yang soleh, mudah-mudahan hatinya semakin lembut. Karena hakikatnya ketika seseorang itu berbuat dosa, maka bisa jadi tidak hanya nuktah hitam, tapi harusnya kebersihannya itu ditegakkan hukmul had. Apalagi yang jinahnya suami yang sudah punya pasangan, itu mati, hukumannya mati. Tapi Islam tetap hati-hati ketika menegakkan bila mana ada seseorang yang berzina kemudian dia tidak mengaku, membutuhkan 4 saksi karena mati urusannya nyawa. Oh, saya menyaksikan betul dia berzina dengan tetangganya. Yang menyaksikan 3 orang saja tidak diakui, tidak diterima, kecuali ada pengakuan dari orang yang berzina itu bahwa ia ingin bersih dari dosa-dosanya. Maka Rasulullah juga pernah ada seorang ibu, dia dalam keadaan hamil mengaku sudah berbuat zina, kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mungkin sedang gila, kamu mungkin sedang tidak sadar, udah kamu pulang. Tapi kekeh ingin membersihkan dosa zinanya dengan dirajam. Akhirnya Rasulullah suruh sok lahirkan dulu. Setelah lahir Rasul nggak tega lihat bayi, udah susuin dulu 2 tahun, tapi perempuan ini istiqomah terus ingin membersihkan dosa jinahnya. Akhirnya setelah disapih kepada yang lain, Rasul dengan berat hati akhirnya mengubur seluruh tubuhnya, yang disisakan kepalanya lalu dirajam, dilempar dengan batu. Setelah itu barulah bersih. Walaupun ada sahabat yang ada yang sedikit mungkin tidak paham, oh si perempuan ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rasul murka, Rasul marah. Tidak, dengarkan. Seandainya taubatnya perempuan ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupi. Artinya seperti itu cara membersihkan dosa besar. Ya, kalau ada syariat Islam, kalau adanya kekhilafahan. Sekarang tidak ada khilafahan, berarti jangan main-main dengan dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Jadi harus taubat itu dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan anggota badan. yakni menyesali apa yang telah lalu dan berazam untuk tidak mengulanginya. Bertaubat dengan lisan adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar itu simpel toh Pak. Astagfirullahaladzim. Yang sedang-sedang bisa Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Atau mungkin yang dituntunkan oleh Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah selalu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Wa tub alayya, terimalah taubat hamba ya Allah. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Ucapkan itu. Rasulullah itu menghitung itu sampai 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada lagi yang Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Itu boleh, itu juga. Yang lebih hebat lagi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu hafal, Sayyidul Istighfar. Sayyid itu tuannya istighfar. Istighfar tadi itu anak-anaknya yang kecil-kecil. Ini ada tuannya ya, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu kata-katanya Masya Allah, menakjubkan sekali ya. Dia mengakui Allah maha besar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini adalah hambamu, aku berada di atas janji dan perjanjianku denganmu ya Allah. Kemudian di situ ada kalimat A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang telah kuperbuat.
perbuatan buruk yang telah perbuat. Kemudian di situ juga ada mengakui nikmat. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Aku mengakui ya Allah nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku sehingga aku masih bisa melihat, mendengar dan berucap dengan lisan ini. Hatiku masih menyesal dengan dosa-dosa ini. Nikmat mana lagi yang Engkau dustakan ya Allah, Kau telah berikan kepadaku. Lalu dia ngakui lagi. Wa abu ulaka bidzanbi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah yang begitu banyak. Faghfirli ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunub illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan Sayyidul Istighfar. Ucapkan di sepertiga malam saat dalam keadaan hening, orang lain tidak mendengar. Kita curhatkan semua kesalahan dan dosa itu di hadapan Allah. Kalau perlu menangis sejadi-jadinya, bersimpuh, akui dosa-dosa kita, agar mungkin bisa jadi saat itu adalah kata-kata terakhirnya, sehingga Allah dengan kasih sayangnya rindu memanggilnya. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itu Sayyidul Istighfar yang harus selalu kita ucapkan di setiap saat, pagi, sore, sebelum tidur. Bagus itu. Sebelum tidur itu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang selalu berdoa tadi, Rabbi firli watub alayya innaka tawwabur rahim, maka dia tidur dalam keadaan bersih. Jadi jangan bismika Allahumma ahya wa amut saja. Ini mengakui dulu dosanya kepada Allah. Tidur, lalu seumpama besoknya tidak bangun lagi, dijamin surga. Dijamin surga kalau dia tidak bangun lagi, insyaallah. Ya, karena beberapa dari saudara kita ada yang meninggal dalam keadaan tertidur. Barusan uak saya, uaknya jadi disebut uak itu karena ada hubungan juga dari keluarga bapak saya. Meninggalnya subuh, dikira setelah sholat subuh tidur aja. Ternyata ada anaknya yang dengar suara ngorok katanya, gitu seperti gitu. Tapi si mama cenah sholat dulu, habis sholat seperti ada suara ngorok. Akhirnya ketahuannya jam 5 sore tadi, jam 5 bahwa beliau sudah meninggal, masya Allah. Tapi ada yang tahu bahwa kalau matanya masih melihat itu ketika sholat subuh, masya Allah. Jadi kan meninggal dalam keadaan baik gitunya. Selesai sholat tertidur, bahkan nyaris anak dan cucunya tidak mengetahui proses sakaratul mautnya. Kan ada orang yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di usia senjaku matikanlah aku dalam keadaan anak cucuku tidak repot dengan kematianku. Ada yang kayak gitu, minta terus kepada Allah. Akhirnya apa sih mama teh ngantunkeun da terang teh cenah tos salat subuh mama teh teras jub obo we cenah gitu tuh. Sampai kayak gitu ya. Coba kalau biasanya kalau anak dan cucunya tahu, apalagi orang tua yang tercinta gitu. Oh kan jerit-jerit, ada yang nangis, itu kan memberatkan si mayit ya. Apalagi kalau sakitnya berlarut-larut, sakit sampai berbulan-bulan, itu kan merepotkan juga anak cucunya. Biasanya anak itu lebih nggak sabar ketimbang orang tua mengurus anak-anaknya. Kemudian berikutnya meninggalkan maksiat. Sudah, tinggalkan maksiat. Sama Pak, saya juga dulu pelaku dosa lah, sama. Semua juga rata-rata pernah melakukan. Tapi ketika kita sudah meninggalkan maksiat, seorang mukmin ketika dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, tolong jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Ganti yang dulunya mungkin lisan suka berdusta, mulai jujur. Mata yang asalnya jelalatan, cing atuh aya nama mulai pandang istrinya dasar wawae, neuteup batur jeung neuteup istri naon bedana, justru leuwih nikmat neuteup istrina. Pandanglah istrinya walaupun bentuknya sudah enggak jelas juga, tetap itu mendatangkan rahmat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, peluk istrinya ketika dia tergoda syahwatnya dengan wanita lain, peluk istrinya. Makin lama memeluknya, makin banyak curahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, Ustaz, saya memeluk suami sampai 2 jam. Loh kok lama banget? Ya saya karena sama suami kerjanya di luar rumah, langsung ke luar pakai motor dibonceng. Oh paingan, diboncengnya.
Insyaallah. Ya seperti itu. Ibnu Qayyim mengatakan ketika hati itu berzina, nanti instruksinya ke mata. Saya itu meninggalis. Nah, bapak-bapak hati-hatinya. Saya itu meninggalis. Jika babaturan SMA ya tuh. Makanya mungkin dia mengagumi perempuan yang ia lihat, padahal hakikatnya itu adalah panah racun yang masuk ke dalam hatinya. Dia belum tahu aib-aib si perempuan itu. Tapi istri kita kan kita udah tahu aib-aibnya ya. Masya Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, bila mana kamu memandang wanita yang bukan mahramnya, maka segera pulang ke rumah, tatap istrinya, puaskan deh dengan istrinya. Ya Masya Allah. Kan seperti itu. Karena dosa laki-laki itu rata-rata bersumber dari mata. Ya. Astagfirullah. Ayo istighbar carang Pak Yonanya Ramona. Astagfirullahaladzim. Cuk Ustaz ke dosa itu anggar mereka tinggal kene. Astagfirullah. Jadi memang betul harus meninggalkan. Apalagi sekarang kemaksiatan itu sudah datang langsung di depan mata kita ya, melalui HP. Aya nama aya naon TikTok, aya Instagram, aya Reel, aya naon deui. Anu cara roget teh tinggali mak-mak da lalaki nu joget mah teu payu, tapi lamun ibu-ibu nu joget payu. Wah, nu ngalaikna ge sabaraha puluh mah komo masuk ka grup janda mah masyaallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, maka hendaklah seseorang bertobat dan dia memenuhi syarat taubatnya. Namun ketika ia kembali bertobat dan bermaksiat karena lemah tekadnya dan dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat untuk kedua kalinya, maka tobat yang pertama tetap tidak batal sah, akan tetapi ia wajib untuk mengulang-ulang lagi. Kalau dia kemudian berbuat maksiat terus ulangi lagi ya, nggak usah kapok. Jika nangis mau dihampura, enggak, selama dia masih beriman. Lain halnya kalau sudah murtad sekali masih ada harapan diampuni oleh Allah ketika dia balik lagi menjadi muslim. Tapi kalau sudah murtad 2 kali, udah tidak akan mungkin lagi, karena dijawab oleh Al-Quran. Kemudian dia beriman lalu dia kafir, lalu beriman lalu kafir, setelah itu aku tambah kekafirannya. Kalau udah 2 kali murtadnya, tidak akan mungkin dia diberi ampunan oleh Allah dan tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meninggalkan maksiat itu ini wasilah untuk memperkuat taubat kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Furqan ayat ke-70. Illa kecuali man taba, yang bertaubat, wa amana kemudian dia beriman, kemudian tinggalkan kemaksiatnya, wa amila amalan sholihan, lalu setelah meninggalkan maksiat diganti dengan mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Apa balasan yang diberikan oleh Allah? Faulaika, maka kejahatannya itu yubadilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan mengganti semua keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan semuanya. Padahal dulu dia mungkin maksiatnya sudah nggak terhitung. Pernah dengar kisah misalnya tadi Freddy Budiman ya, gembong narkoba. Dia akhirnya di penghujung hayatnya bertaubat, berguru, kemudian sampai dieksekusi dalam keadaan sudah bertaubat. Semua menjadi saksi. Adapun urusan hatinya dengan Allah, tapi kita melihat dohirnya dia sudah bertaubat, maka insya Allah dia pun husnul khotimah. Seperti itu. Betul harus diganti semua. Yang biasanya curang sudah mulai ya harus amanat. Yang biasanya mungkin suka nongkrong gak karuan, di majelis ilmu lah nongkrongnya, ngobrol perkara iman gitu ya Allah. Ini sudah mulai merubah dan mengganti. Riba mulai qanaah, tinggalkan ribanya. Masya Allah. Yang gibah, suka gibah, tinggalkan, mulai banyak zikir ya. Yang suka mungkin nonton TV terus sampai larut malam, jam 1, jam 2, aduh geus kolot, masih kena begadang lalajo TV, aduh ngerinya. Udah jam 9 skip, matikan semua. Lumayan yuk STB-na mahal, peduli teuing STB mahalnya, paehan, matikan, tidur jam 9. Yang dipikirkan agar bisa sholat
tahajud. Ada 5 amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bangun di sepertiga malam, kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah setelah tahajud dan beristighfar. Kemudian yang kedua menunggu sholat subuh, setelah sholat subuh berjamaah ke masjid. Kemudian yang ketiga amalan yang dicintainya adalah membaca Al-Quran sebelum melihat matahari, baca Al-Quran dulu. Itu amalan yang ketiga. Yang keempat, kemudian sedekah sebelum memberi nafkah kepada orang lain, kepada keluarga kita, sisihkan sedekah walaupun 5.000 tiap hari. Amalan yang yang terakhir yang paling dicintai oleh manusia adalah memperbanyak istighfar. Jadi nanti tahajud, setelah itu apa Bu? Salat berjamaah, kemudian baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, sedekah, karena malaikat ikut mendoakan. Malaikat pagi, ya Allah berikanlah yang bersedekah itu rezeki yang berlimpah di waktu pagi, ya, dan malaikat yang sore. Kemudian istighfar. Itu 5 amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian yang terakhir, mengembalikan hak-hak orang yang didolimi agar diminta dihalalkan. Tadi tobat kepada Allah sudah disebutkan, ya, adab-adabnya agar semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini kaitannya dengan manusia. Ternyata berat. Kalau Allah Tawwabur Rahim, manusia belum tentu. Makanya hati-hati yang tadinya suka ngemis-ngemis, suka menengadahkan tangan, sudah jaga muru'ah, jaga jangan sampai kita cenderung menghibah dan meminta kepada manusia. Minta sekarang kepada Allah walaupun dalam keadaan tidak punya apa-apa, niscaya Allah akan cukupkan. Ada seorang sahabiah, dia bilang kepada suaminya, mintalah kepada Rasulullah. Rasulullah kan orangnya dermawan. Suami ini sebetulnya ingin menjaga harga diri walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia terpaksa karena istrinya bawel terus ngomong supaya minta kepada Rasulullah. Dia pergi kepada Rasulullah. Nah, setelah sampai di Rasulullah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang suka meminta-minta kepada manusia, maka nanti di akhirat mukanya akan diseret dalam keadaan hina. Ia pun akhirnya malu. Lalu dia pergi ke pasar. Di pasar, Masya Allah, Allah mengganti kemuliaan menjaga harga dirinya dengan rezeki yang berlimpah. 1 hari dia dapat gaji untuk 1 bulan. 1 hari dia dapat gaji untuk sebulan. Itu janji Allah. Langsung dia pulang ke rumahnya, istrinya, tuh kan kata ibu juga datang ke Rasul mah bager. Dari mana? Saya pulang dari pasar nih membawa rezeki. Ini benang merahnya bahwa kalau sudah, apalagi sudah udur seperti kita ini, sudah berumur, jangan sering ngariweuhkeun batur, karena inilah yang bisa memecahkan persaudaraan, yang memutus silaturahmi apa? Adanya utang piutang, ya. Adanya pinjam meminjam, ini mulai tutup bank emoknya, mulai koperasi, leasing, bank-bank KPR. Ustadz, ini kaitannya dengan rumah. Kalau rumah ini ada udzur syar'i, khususan untuk rumah, Syekh bin Bas mengatakan tidak apa-apa, masih ada riba-ribanya. Selesaikan walaupun 10 tahun lagi, karena rumah itu adalah sesuatu yang penting, urgent. Maka rumah itu. Tapi kalau Ustaz lamun tas beres abdi cenek deunya anu tipe genep 5, nah lain lagi. Ini tidak diterima oleh Allah taubatnya. Cukup yang pertama saja, rumah itu selesaikan, kemudian setelah itu taubat kepada Allah. Motor cukup yang pertama, ke leasing, yang berikutnya udah jangan lagi main riba, kecuali ada kredit syar'i yang betul-betul syar'i, tidak ada dendanya. Ada ayahnya pasti lamun terlambat didenda. Maka mulai tinggalkan semuanya. Urusan muamalah hati-hati. Orang yang dia kemudian berhutang kepada saudaranya, kemudian di dalam hatinya tidak ada niat untuk membayarnya, niscaya di hadapan Allah bagaikan pencuri. Orang yang mendolimi saudaranya dengan tidak mengembalikan haknya, maka dia akan bangkrut. Siapa orang yang bangkrut, wahai para sahabat? Orang yang tidak punya uang, bukan yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala Quran, umroh, hajinya, tapi dia tidak membayar hutang kepada saudaranya, mendolimi saudaranya, kemudian menyakiti saudaranya, membongkar aib saudaranya, lalu kemudian semua amal-amal kebaikan, amal solehnya diberikan kepada saudara yang didoliminya. Bila mana belum cukup, maka semua keburukan yang didoliminya diberikan kepada dia, maka dia orang yang bangkrut di hadapan Allah. Ngeri, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya, sebelangga, kan begitu. Jangan coba-coba berbuat dolim kepada sesama, ya. Dalam bertetangga justru daripada menengadah lebih baik memberi, lebih baik berbuat baik. Jangan sampai
meremotkan, apalagi sampai menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu dosa yang paling besar di antara 73 dosa riba. Dosa yang paling besar adalah menjatuhkan kehormatan saudaranya. Naudzubillah. Ya, mangkanat liahi indahu madlama min irdin aw malin falyatahalal minhu al-yaum qabla an yukhad minhu yauma la dinar wala dirham. Barang siapa telah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik itu dalam harta maupun kehormatannya, maka hendaklah ia meminta dihalalkan kepadanya. Ya, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi manfaatnya rupiah, tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Artinya apa? Gentle Pak, gentle. Aduh Bu, hapunten, abdi tetes ngagoreng ibu di pengkeren ibu. Oh, jadi didinya anu ngagoreng nate, cepret ditampilingi siap. Nek ditampilin pulang anting ogenya siap. Bapak ge sami, aduh ya hampura itu anu ngaruksak pagar teh abdi. Kamari mobil mundur jebret ambikeun karuksak ieu pagar abdi terus terang ngan abdi teh sabulan we teh ngomong teh masyaallah. Oh, jadi didinya patok ditakok ku palu ge ridonya. Karena itu orang yang bertaubat, orang yang mengakui kesalahan itu siap dengan konsekuensi hukuman. Jangan kemudian dia mengakui salah tapi tidak siap dengan hukumannya, siap untuk dihukum. Sebagaimana Abu Dzar ketika dia mengakui salah, kemudian minta agar Bilal menginjak pipinya. Kemudian Bilal tidak mau menginjak tapi mengampuni. Nah, ini ciri orang yang mengakui dosa itu harus siap untuk mendapat hukuman. Apalagi kepada manusia. Minta segera dihalalkan. Minta, kalau dia punya utang, kok utangnya susah untuk melunasinya karena sudah tidak punya apa-apa, bilang aja, nggak usah kabur, malah ngeri nanti jadi orang yang bangkrut. Bilang, Pak Haji punten Pak Haji, abdi terus bade tamada we sadaya terus diicah terus teu gaduh nanaon aya di bumi terus teu gaduh nanaon, mangga we tinggal. Pek teh ditinggal ka bumi teh motor aya keneh, ieu mah dolim. Betul-betul memang sudah nggak punya, baru minta saja supaya dihalalkan. Ya, satu korma saja haram masuk ke dalam tubuh seorang mukmin, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima dan doa-doanya tidak dikabulkan. Itu satu makanan. Ini kisah siapa ya? Ibrahim bin Adi, ketika dia beli korma ada yang jatuh, kemudian kormanya dimakan. Nggak tahu yang jatuh itu apakah sudah ditimbang atau belum. Kemudian ketika dia sholat tahajud, malaikat ada yang menyampaikan bahwa sungguh doa dan sholatnya Ibrahim bin Adam tidak diterima lagi oleh Allah gara-gara satu korma yang ia makan. Oh, akhirnya dia minta maaf. Ternyata ketika dia minta maaf kepada yang punya korma, sudah meninggal yang punya kormanya. Dia meninggalkan 11 anak. 11 anaknya sudah menyebar di berbagai negara. Gara-gara ingin agar sholatnya diterima kembali dan doanya mustajab kembali, dia minta maaf, nyebar ke 11 negara yang mana anak-anaknya sudah di berbagai negara lain. Naik pesawat itu kan dia hanya sekedar untuk meminta dihalalkan, minta dihalalkan korma yang dimakannya. Kada aja Bu, miser jeruk, teu acan miser tos ngasaan 2 siki. Dukuh tos seep sakeresek. Aku teu amis. Ya Allah ya Rabbi. Jangan sampai ada barang haram masuk ke dalam tubuh kita karena bisa membakar nanti kelak di yaumil akhir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu saja yang bisa saya aturkan kaitannya dengan taubat. Sejatinya bahwa Allah Ghafurur Rahim, maka tidak ada salahnya mulai saat ini kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, selalu mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim di setiap kesempatan, di setiap waktu. Kemudian kalau perlu luangkan terus di sepertiga malam ketika kita sedang berkhulwat untuk mengakui dosa. Kalau perlu memang sekali-kali jangan sampai air mata ini selalu kering, harus sekali-kali basah dengan air mata menyesali dosa di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, mudah-mudahan juga Allah curahkan keberkahan, dan mudah-mudahan semua yang diinginkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya aturkan di kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku luka haliada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.